Sami'ul alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah subhanalladzi bi ni'mati tatimus shalihat wa bi dzikrihi habibi wa tanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalam ala asyrafil kainat wa sayyidi sadat nabina wa maulana Muhammad sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi qadar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul aradina was samawat wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal mujizat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabina habibina syafina wa qatwatuna wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad salatan nuruhu mahali sima khairin nabina asrafi kulli mursyidin wa da' wajibur dilai faini muqtarifun bidila wa mali sanadu ghairi man situ fil kauni syah fi mukiran bil ajaji wa taksiri ma'a qasil ba'
wa ala alihi wa sahbihi badan wa da'watu bistima wa syaru bihmatil ala sidqil amal bijtima wa barik wa sallim taslima katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Pertama-tama kita banyak-banyak memanjatkan syukur kita, yaitu banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Sebab dengan kalimat alhamdulillah berarti pujian-pujian kepada Allah Ta'ala untuk menyampaikan segala muqaddimah, pembuka daripada segala doa-doa. Mudah-mudahan apa yang kita awali dengan pujian tahmid kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya diterima amal-amal kita dan diampunkan dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa keluarga kita, saudara kita, famili kita, keluarga kita, terutama orang tua kita yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosanya dan meluaskan kuburnya dan memberikan cahaya dalam kuburnya dan dibangkitkan kelak bersama-sama Rasulullah SAW di surga. Dan terutama kepada murid-murid kita yang telah mendahului kita dan yang selalu bersama kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menghimpun sampai pada hari kiamat. Amin. Dan hajat-hajat kita mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa mengabulkannya, kecil, tengah, besar, miskin, kaya, sedang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meluaskan rezekinya yang halal dan barokah, al-mubarakah, basiran al-mubasirah, yaitu digembirakannya. Salawat serta salam dan pujian-pujian kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW serta para ahli keluarga dan sahabatnya semuanya, mudah-mudahan tidak disia-siakan oleh Allah Ta'ala, yaitu balasan rahmat-rahmatnya. Para hadirin hadirat majelis ta'lim al-munawwarah yang kami cintai, malam ini kita meneruskan pelajaran masalah cara-cara menghilangkan kedengkian-kedengkian di dalam hati dan menghilangkan sifat-sifat kerakusan dan ketamakan. Karena setiap manusia akan memiliki sifat-sifat dengki itu, sifat-sifat iri itu. Tetapi maksud yang dimasukkan kedengkian dan iri itu dialihkan kepada sesuatu yang sifatnya tamak atau iri dalam keilmuan, bukan iri dengki dalam urusan materi, harta dan dunia dan rezeki. Tapi kita iri kepada orang-orang yang mulia, yaitu orang-orang yang berilmu, sehingga kita makin rajin untuk menuntut ilmu dan terus mengikutinya. Tapi kalau kita iri dengan harta dunia dan kecemburuan terhadap apa yang dimiliki orang lain, ini menimbulkan kekesatan hati, keras hati, dan mematikan hati. Dan senantiasa setan itu menyukai dengan sifat-sifat dengki itu, karena asalnya dengki ini sifatnya iblis, yang mana pertama kali Nabi Adam alaihissalam dijadikan, kemudian iri atau dengki iblis ini kepada Nabi Adam,
sehingga memusuhinya sampai pada hari kiamat. Ini sifat-sifat ini adalah sifat iblis bin syaitan bin jahannam laknatullah. Karena manusia itu telah dipilih oleh Allah dengan kadar masing-masing. Jadi ada porsi masing-masing, yang mana porsi itu tidak bisa dimiliki orang lain. Kita punya satu sendok, ada yang punya porsi satu tetes air, ada yang satu timba, ada yang satu sumur. Maka manusia ini dibagi 3 bagiannya. Pertama adalah orang-orang yang mendapatkan pemberian karunia Allah, disebut mawahib, sudah terpilih. Yang kedua, manusia ini adalah yang harus ikhtiar, berusaha. Yang ketiga adalah orang yang sudah diputuskan sia-sia, artinya celaka. Walaupun sujud, walaupun berzikir, walaupun berpuasa, walaupun beribadah, tapi hasilnya kosong, nol. Diibaratkan seperti danau. Danau itu tidak perlu air. Sudah ada tanah yang berlubang, yang sudah mengandung air, yang sudah dijadikan mutlak oleh Allah. Tidak perlu usaha. Itu kandungan. Yang kedua, manusia untuk memperoleh air, dia harus menggali. Ada yang 1 meter, ada yang setengah meter, ada yang 7 meter, ada yang 12 meter, tergantung bagaimana ngebor usahanya, sehingga menimbulkan air. Itu pun dapat air, bisa juga air itu mengandung kadar garam, cuman bisa untuk mandi, untuk minum tidak bisa. Ada yang jernih, ada yang kotor, ada yang asin. Ini yang kedua, tipe manusia yang kedua. Yang ketiga adalah tipe manusia yang mana dia menggali tanah itu di dasar tandus, batu-batuan. Bahkan makin dalam dia menggali, makin keluar api, bukan air. Jadi sama-sama usahanya, tetapi tidak sama hasilnya. Ternyata sudah tertulis di Lauhil Mahfuz bahwa manusia ini sudah diputuskan oleh Allah. Maka ridho bil qada artinya dia harus ridho kepada takdirnya itu. Demikianlah yang mana disebutkan bahwa di zaman Nabi SAW pamannya masih hidup, tapi Al-Qur'annya sudah keluar, celaka kedua tangan Abu Lahab, celaka istrinya yang menghimpun dengan api, jalan di atas api. Jadi manusia ini dijadikan itu dari nasab, dari turun dari Rasulullah SAW. Itu semua sudah dapat jaminan dari Allah, sesuai dengan ayatnya, innama yuridu lidhiba ankum rijsal ahlal bait wa yutahhirukum tathhira, yang sudah disucikan oleh Allah.
Jadi kodenya, kode etiknya ini sejauh mana kakek buyut kita dulu berdoanya sehingga doa itu sampai nyambung kepada anak cucunya. Ini sangat penting sekali. Kenapa iman itu sangat penting? Nah, ini kalau lewat usaha. Kalau lewat yang namanya pemberian Allah, satu contoh, seorang bayi yang sudah mengetahui bagaimana bulan puasa sampai netek itu nggak mau sama ibunya, itu tanda bulan puasa. Dan ada satu bayi pun di dalam kandungan, begitu makan ibunya barang yang haram, tumpah, si bayi nggak mau, Allah sudah pelihara kesuciannya. Nah, tipe-tipe yang kedua itu golongan kita ini. Kita harus ikhtiar. Apa ikhtiar usaha itu? Bukan dengan akal pikiran kita. Usaha yang dimaksudkan, ikhtiar yang dimaksudkan sungguh-sungguh dalam berdoa. Jadi bukan asal sembahyang, asal berdoa, asal berzikir, itu tidak merubah. Kalau sholat tadi tidak bisa merubah tabiat, doa tidak bisa merubah tabiat, puasa tidak bisa merubah tabiat, ini berarti nilainya kosong. Nah, di sini isinya adalah kedengkian, kebencian, kemarahan, keresahan, kelemahan, kebodohan, kemudian kesombongan, keangkuhan. Ini lemah semua. Dalam bentuk apa saja dia lemah. Dalam pekerjaan lemah, dalam tindakan lemah, dalam semangat lemah, dalam gerakan lemah, lambat semua. Karena itu disebabkan buruknya ibadatnya. Dari orang yang buruk ibadahnya ini, maka lemah segala untuk aspek kehidupan, dan itu tidak mendukung pada dirinya merubah nasibnya. Maka yang ada di dalam isinya itu pasti keraguan, waswasil khannas. Jadi nggak jelas. Ini bisa kita baca bahwa orang ini was-was, bahwa orang ini labil, bahwa orang ini tegas, bahwa orang ini pelin-pelan, bahwa orang ini pura-pura. Ini bisa dibaca dengan gerakan. Nah, ini kecuali yang bisa berubah adalah doa. Nah, sifat ini adalah disebut amal. Amal ini ditekankan, semua perbuatan ini menuju kepada ilmu. Jadi tidak berhenti dalam bentuk amal, karena kalau bentuk amal selamanya sampai mati, dan itu letak kelemahan-kelemahannya. Karena sifat batiniah itu sangat menyukai arti sumber segala nikmat. Jadi nikmat itu adalah batiniah. Jadi bukan zahir. Ilmu rasa, makan enak itu batin, rohnya. Yang bisa merasakan nikmat karunia nikmat itu adalah rohaniah, batiniah, bukan jasad. Tetapi akan rusak nikmat itu, hilangnya nikmat pada diri manusia apabila manusia itu masuk dalam kebencian. Jadi kalau sudah ada satu kebencian pada dirinya, itu merusak nikmat. Jadi kalau ada kebencian di dalam hati, merusak nikmat, habis. Jadi nggak longgar lagi. Yang ada timbul marah, kecewa, sakit hati, benci, dendam. Itu isinya.
nggak ada nikmat. Sembahyang nggak nikmat, ngaji nggak nikmat, makan nggak nikmat, tidur nggak nikmat. Ini setan merubah untuk menghancurkan nikmat tadi, yaitu hati. Maka kalau sudah masuk penyakit dengki ini, maka yang jelas dia termasuk golongan orang yang durhaka, baik pada dirinya, baik kepada orang lain, baik kepada Allah dan Rasul. Semua durhaka. Maka lepas sifat syukur itu padanya, jadi nggak ada lagi syukurnya. Syukur kalau nggak ada, gelap sudah hati, pikiran gelap, ini dengki. Sesuai dengan firman Allah, wa qalu ta'ala, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utuwa. Dalam surat Al-Hasyr ayat 9. Artinya, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka. Artinya tidak bersyukur. Dari apa yang diberikan oleh Allah kepadanya, kecil, besar, ada atau tidak ada, dia tidak pernah memandang orang lain diberi atau tidak. Ini karunia. Karena hakikat kekayaan adalah hati. Jadi kalau manusia ini belum belajar kaya di dalam hatinya, niscaya tidak akan pernah kaya. Jadi hatinya dulu yang kaya, bukan hartanya, bukan uangnya banyak, bukan rumahnya banyak. Hatinya dibentuk kaya, pasti kekayaan itu telah dimiliki pertama kali adalah hati. Maka timbul kelonggarannya. Ada yang bertanya kepada saya, kenapa saya setiap memandang orang timbul saya tidak suka dan rasa benci karena banyak perbuatan yang tidak baik. Saya bilang, kamu terhalang. Kalau kamu melihat makhluknya, begitu kamu benci sama dia, kamu sudah membenci Tuhanmu, dan kamu sudah membenci dirimu. Ini belum berdoa, kamu sudah benci. Ketemu orang ini, saya nggak suka. Nah, maka di situ ada doanya. Allahumma yahdi qaumi fa'idzahum la ya'lamun. Allah maghfir qaumi fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada mereka karena dia tidak tahu. Ya Allah, ampuni dosa mereka karena tidak tahu. Hilang kebencian, timbul doa. Nah, pasti kamu akan sanggup hidup di masyarakat, ya. Orang yang paling rusak pun kamu akan sanggup berteman. Artinya berteman karena kamu menggunakan doa. Prinsip kuat, dia tetap keluarkan senyuman. Nah, jadi orang yang dibenci tidak tahu karena dia selalu tersenyum walaupun dia tahu. Ini sifat daripada wali-walinya Allah, yang mana walaupun kebencian itu sudah sampai ujung rambutnya, dia masih bisa tersenyum padahal dia tidak sama sekali dia suka. Bencinya luar biasa, tapi senyumnya
hatinya selalu terbuka. Aku melihat dunia ini tidak sebesar telur. Maka orang bertanya, di mana tidak sebesar telur? Karena saking luasnya hati. Luasnya hati itu lebih daripada samudra, sehingga melihat dunia itu kecil seperti bola pingpong. Nah, itu orang yang luas hatinya. Kalau hatinya yang sempit, ya, walaupun orang sudah mengerti ilmu, katanya berilmu, tapi masih rebutan murid, jamaah, rebutan job-joban. Itu hatinya lebih sempit dari telur. Takut kehilangan muridnya, takut kehilangan orang kaya, takut kehilangan apa yang di hadapannya. Tapi nggak takut ditinggal Allah, nggak takut ditinggal Rasulullah, nggak takut ditinggal malaikat. Takut ditinggal makhluknya, berarti terhalang dirinya, tidak sampai kepada tujuannya. Lupa siapa yang beri rezeki, siapa yang mengambil, ya, siapa yang mematikan, siapa yang menghidupkan. Ini tidak gampang melihat itu. Jadi keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka. Jadi ada orang dapat pemberian Allah, karunia Allah besar, dia iri, dia dengki. Kenapa? Kenapa ini yang dapat penghargaan, penghormatan? Ya, kenapa ini yang dipilih? Kenapa tidak saya? Kenapa tidak itu? Kenapa tidak itu? Nah, dia tidak mau periksa siapa dirinya, sejauh mana kesungguhan sama Allah, sejauh mana keyakinan pada Allah, sejauh mana mahabbah pada Allah dan Rasulnya. Tapi minta dicintai dari mana? Kalau in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad, siapa yang cinta kepada Allah pasti mengikuti Nabi Muhammad. Nah, dia nggak mengikuti Nabi Muhammad. Dapat kecintaan dari mana? Kalau saya cinta sama Rasulullah, mulut saya, hati saya. Jadi cinta ini adalah hati, bukan lidahnya. Jadi kalau yakin, bukan lidahnya, hati yang meranan. Benar atau tidak, kadar itu mahabbah. Man ahad al-maru man ahab. Karena orang yang cinta betul kepada Allah Rasul dan cinta kepada orang yang cinta kepada Rasul, niscaya dia akan kumpul di surga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak bisa dikatakan saya cinta. Hati yang memutuskan, dan hati yang berbicara, dan hati yang mengetahuinya, dan dirinya sendiri yang tahu, orang lain tidak perlu tahu. Nah, ini disebut dalam kitab Futuhat Ilahiyah, terbukanya pintu ketuhanannya. Nah, wadula takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Dalam surat An-Nisa ayat 89. Mereka ingin supaya kamu tidak pula beriman sebagaimana mereka tidak beriman, sehingga kamu sama-sama tidak beriman dengan mereka. Jadi kalau orang iri dengki ini sudah keluar dari iman. Dia tidak percaya lagi Allah kasih rezeki. Dia nggak percaya lagi tentang hal gaib.
Dia tidak percaya lagi rezeki yang tidak disangka-sangka, dan dia tidak akan pernah tahu itu rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, ini manusia ini, karena sudah termakan, terobsesi pada akal pikirannya dan magnetnya harta dan materi pada dirinya. Nggak kena, jadi nggak nyambung sama Allah, nggak nyambung sama malaikat, nggak nyambung sama Rasulullah, nggak nyambung walaupun baca maulid, nggak nyambung. Walaupun zikir nggak nyambung, walaupun doa nggak nyambung, nggak ada rasa. Nah, ini orang yang nggak nyambung. Ini bahaya. Ini hati sudah mati. Kalau hatinya mati ya baca wala ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli ma la ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika. Ini nggak nyambung. Jadi tidak ada satu yang mengetahui sejauh mana yang mengarang, sejauh mana sejarah daripada orang yang menciptakan karya. Hanya pandemkan jasa. Itu melatih kecintaan itu dengan cara terus-menerus riyadhah, bukan dalam majelis, di rumah dibaca sampai menumbuhkan rasa kangen. Nah, rindu. Nah, kalau sudah rindu, nah, syauqi, itu kerinduan. Jadi kalau kita belum rindu sama Rasulullah, ya belum. Nah, ini di dalam kitab ini disebutkan sehingga sama-sama tidak beriman mereka. Maka ditanya sahabat pada waktu itu, sudahkah kalian beriman? Kami beriman, kata para sahabat pada waktu itu. Tanya lagi, sudahkah kalian beriman? Kami beriman. Dusta kamu. Jadi mengatakan, sudahkah kamu beriman? Kami beriman. Dusta kamu. Tegas Rasulullah SAW. Jawabannya yang benar, anal imanul haqqan, saya sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Sungguh-sungguhnya ini yang dibutuhkan. Tapi kalau sudahkah kamu beriman? Saya beriman. Dusta. Tapi kalau anal imanul haqqan, saya benar-benar dengan kebenaran dan sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini berarti ada konteks tanggung jawab dan menjalaninya, bukan sekedar mengatakan lidahnya kami beriman, yang tidak ada intonasi, yang tidak ada ketegasan, yang tidak ada pertanggungjawaban. Ini setan supaya melalaikan hati, neraka wel tempatnya. Jadi orang ibadah itu lalai hatinya, neraka wel. Tidak ada alasan, sudah lalai, well. Nah, pikiran lain, well. Fawailil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sudah jelas. Jadi nggak bisa kita main-main, terganggu dengan ini itu, berarti belum punya prinsip iman, masih labil. Iman taklid, mengekor, dimana orang yang bawa ikut, sana ikut, nggak jelas. Ini di
diombang-ambingkan dengan syaitan, diombang-ambingkan dengan nasibnya. Wa qalu ta'ala in tamsaskum hasanatun tasuhum, surat Al-Imran ayat 120. Jika kamu beroleh kebaikan, menyedihkan kepada mereka. Artinya, jika seseorang itu mendapatkan kebaikan dari Allah, pasti teman kamu sakit, sedih, karena dia tidak memilikinya. Nah, tadi saya katakan, kalau dia mendapatkan, memperoleh apa satu anugerah dari Allah, itu ujian. Ujian syukur atau kufur kepada nikmat. Kalau dia bersyukur, ditambah sama Allah nikmat. Kalau dia kufur, azab Allah. Ini nikmat. Ini disebut dalam ayat kan, hadza min fadli rabbi. Ini karunia Tuhanku. Ya kan? Padahal itu ujian. Syukur atau kufur. Kemudian tipe yang kedua, sedang-sedang saja, harus usaha. Artinya cukup, tidak utang, gembira, senang, syukur. Gitu. Nah yang ketiga, udah usaha mati-matian, tutup bukunya, tutup kerannya, tutup semua, tutup. Ternyata yang ditutup oleh Allah terus menerus, dosanya tidak pernah diketahuinya. Itu rezeki yang ditutup sama Allah Ta'ala. Dapat 5.000 musibah 15.000, dapat 100.000 musibah 1 juta, terus enggak pernah enak. Itu namanya rezeki ditutup. Dapat tapi enggak manfaat, diangkat berkat usahanya sama Allah. Nah, kalau tidak sungguh-sungguh tadi, maka perbuatan itu masuk dalam kalimat perkataan, mengumpat, dusta, itu sudah masuk tabiat, jadi perbuatan. Dan itu timbulnya umpatan karena sifat yang halus di dalam hati, dengki. Jadi nggak tahu kalau dia punya sifat dengki, iya kan? Nah, guru mengajarkan agar kita mengetahui keadaan, kondisi, tata cara, ketetapan, begitu. Jadi disiplin. Maka rahasia hati itulah yang paling utama, bukan bentuk tubuh badan kita, sujud, rukuk, dan lain-lain yang bisa dilihat mata. Tapi sifat hati tidak bisa dilihat mata, tapi bisa tampak dari tabiat. Ini sifatnya begini, sifatnya begini. Dari jalannya, pandangannya, lirikannya, semua itu bisa terbaca orang-orang yang dengki tadi. Dirasakan. Orang lain yang merasakan, bukan dirinya yang merasakan.
karena dirinya sudah terbakar hatinya, tidak bisa merasakan. Tapi orang lain yang melihat ada perubahan-perubahan di dalam dirinya. Maka tabiat-tabiat yang buruk itu jelas akan menghilangkan semua nikmat. Nikmat ibadah, nikmat zikir, nikmat sholat itu hilang karena ada sifat kedengkian atau dia mencintai selain Allah dan Rasul. Cintanya kepada dunia dan harta juga menghilangkan nikmat iman. Rusaknya iman, menghilangkan iman, itu mencintai selain Allah dan Rasulnya. Andai kata berubah, itu hanya sebentar saja. Perubahannya tidak lama, kembali kepada tabiat yang aslinya. Dan musuhnya yang jelas syaitan. Maka untuk menghilangkan ini diriwayatkan oleh Sayyidina Imam Hasan Al-Basri, yaitu hadis mauquf. Mauquf itu artinya hadis yang berhenti padanya saja. Jadi dapat hadis berhenti sama Sayyidina Hasan Al-Basri, namanya hadis mauquf. Dan sebagai hadis marfu' kepada Nabi SAW yang berasal dari Nabi SAW yang bersabda, 3 perkara tiada akan terlepas bagi orang mukmin daripadanya, dan orang mukmin itu mempunyai jalan keluar dari 3 perkara itu. Maka jalan keluar dari kedengkian pertama, ia tidak berbuat zalim. Karena zalim itu berasal adalah dengki, dan setiap pendengki itu adalah dosa. Maka setiap orang yang menyakiti orang muslim, dia itu disebut pendengki. Ini tanpa perbuatan, tetapi sudah menimbulkan dosa, belum berbuat. Ada yang menyukai menyakitkan hati mereka dengan tabiat Anda. Dan itu merupakan kecenderungannya. Jadi ada orang sifat ini ketemu masih nyakitin orang. Kalau nggak nyakitin nggak enak, ketemu harus menyakitkan. Ini sifat kedengkian. Maka tanda-tanda orang seperti itu nggak punya teman, nggak ada yang suka.
Andai kata yang suka itu sama kelompoknya, rombongannya. Yang kedua, engkau menyukai yang demikian dan melahirkan semakin memburuk halnya musuh. Padahal tahu musuh, tapi tidak perlu memperkeruh. Tahu itu musuh, tidak perlu memperburuk lagi, biarkan saja, tapi tidak memperkeruh. Bisa dengan kata-kata atau dengan lidah atau bentuk olok-olok anggota badan. Ini yang benar-benar tidak diperbolehkan walaupun musuh. Yang ketiga, di antara dua tepi dengki dengan hati tanpa kutukan bagi diri engkau atas kedengkian engkau. Jadi tanpa mengutuk diri atau kedengkian pada engkau. Jadi ada orang yang dengki sama kamu, ya kamu sabar, tidak perlu mengutuk diri dan tidak perlu dibantah dari engkau yang ada di hati engkau. Dia suka ya biar saja, enggak suka sama kamu ya terserah, tapi kamu jangan melemah. Artinya jangan mengutuk diri. Dan engkau menjaga anggota badan engkau dari sifat mengejek. Dan itu biasanya hanya soal perbedaan paham. Kalau sudah beda paham, satu sama lain mengeluarkan ideologinya masing-masing. Menurut dia benar, menurut yang dia benar, padahal dua-duanya salah. Kecuali ada hakim di tengah, yaitu siapa? Guru mereka. Jadi murid yang menentukan kebenaran itu, bukan si murid mau benar, si murid mau benar, si murid mau benar, mengatasi sendiri. Itu salah semuanya. Ini bisa perbedaan paham. Jelas sifat-sifat orang yang mendengki itu terus menerus tidak terlepas dari dosa, walaupun satu biji janur, dan menggelapkan wajah. Jadi orang yang dengki itu hilang, wajahnya hilang, ya, wajah cahayanya hilang, yang ada gelap. Maka kadar kekuatan kecintaan itu harus diketahui dan kelemahannya harus diketahui. Jadi kalau manusia tak tahu apa kelemahannya, kelebihannya, tapi cenderung kepada kerakusannya, keinginannya daripada kelemahannya, ini rusak. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala yang lebih mengetahui, segala pujian bagi Allah. Alhamdulillah, Tuhan Rabbul Alamin, mencukupilah Allah bagi kita dan sebaik-baik tempat menyerahkan diri. Wallahu a'lam. Jadi yang jelas iri dengki itu tidak bisa dibenarkan kecuali seperti orang ranting yang terbakar membakar dirinya sendiri. Jadi ranting yang kering kemudian dibakar habis. Orang dengki dan tidak akan pernah sampai maksud dan cita-citanya. Jadi orang dengki itu nggak sampai cita-cita, nggak pernah sampai, tidak pernah kesampaian.
kecuali makin sakit aja dia, karena apa yang diinginkan tidak pernah tulul amal, angan-angan. Jadi kesabaran itu tempat kemuliaan, sedangkan orang yang tidak sabar tempat kehinaan. Jadi ada dua, mau mulia, diangkat mulia, sabar. Mau hina, lepaskan mulia, pasti hina. Begitu. Maka semua para orang-orang berilmu itu menggunakan waktunya, benar-benar menyelidikinya untuk mendapatkan satu, yaitu benar atau tidak janji Allah itu. Kalau sudah dirasakan kebenarannya, niscaya ketagihannya. Seperti makanan, kalau nikmat kan selalu ingin tambah. Nah, kalau orang menuntut ilmu tidak semangat lagi, berarti sakit. Maka cenderung melihat seorang yang berilmu itu ingin mengetahuinya dan terus bertanya. Dengan bertanya dengan ilmu itu, niscaya menambahkan pemahamannya, menambahkan kecerdasannya, menambahkan hal-hal yang diinginkannya. Tetapi apabila dia lemah dengan pengetahuan itu, maka tidak didapatkan apa-apa ilmu itu. Sifatnya hanya mendengar, tetapi tidak memperoleh apa-apa. Untuk itulah mudah-mudahan kita semuanya bisa dibukakan sehingga kita memahami ilmu Allah Ta'ala, semakin yakin dan semakin percaya bahwa Allah itu dekat. Allah tidak lengah, Allah tidak tidur, Allah tidak ngantuk, dan Allah tidak membiarkan hambanya soal rezekinya. Mudah-mudahan keyakinan itu dimiliki bagi orang-orang yang ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.